Dalam rangka menjaga ketahanan dan keamanan pangan di wilayah Kecamatan Ngalian, sebuah inisiatif penting diluncurkan oleh Dinas Ketahanan Pangan bersama kader PKK dan pemerintah kelurahan. Kemudian salah satunya di RSP. Nanti kami akan mengetes, ada beberapa sampel yang sudah kami ambil, yaitu ikan asin, pedo, sama sayur. Jadi nanti kita tes hasilnya negatif atau positif. Keamanan pangan tanggung jawab kita semua. kalau tidak aman, Kegiatan ini diawali dengan pembukaan resmi yang dikawal langsung oleh pihak Kelurahan Ngalian, didukung penuh oleh kader-kader PKK yang bersemangat. Dengan semangat kolaborasi, para kader keamanan pangan dibekali alat uji formalin dan pengetahuan teknis guna mengawasi peredaran bahan pangan yang dijual oleh pedagang pasar, warung, hingga pedagang keliling. Fokus pengawasan diarahkan pada bahan pangan segar yang mantan diberi bahan berbahaya, seperti ikan segar, ikan asin, mie basah, dan daging ayam. Harapannya, kegiatan ini tak hanya menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesehatan warganya, namun juga mendorong kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan dan keamanan pangan di lingkungan masing-masing. Bersama kader PKK, pemerintah kelurahan, dan seluruh warga, mari wujudkan Kecamatan Ngalian yang sehat, aman, dan bebas dari pangan berbahaya. Karena pangan yang aman adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Fokus utama pengambilan sampel adalah pada bahan pangan yang sering terindikasi mengandung bahan berbahaya, terutama formalin. Beberapa di antaranya adalah ikan segar, ikan asin, ayam potong, mie basah, serta produk olahan seafood lainnya. Setiap sampel dikumpulkan dengan standar keamanan yang ketat, untuk selanjutnya diuji menggunakan rapid test kit dari Dinas Ketahanan Pangan. Melalui program ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas pentingnya pangan yang aman dan sehat. Dengan hadirnya kader keamanan pangan, harapannya edukasi tentang bahaya bahan kimia dalam makanan bisa menjangkau lebih banyak warga. Karena pangan yang aman bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita semua. Setelah semua sampel terkumpul, proses selanjutnya adalah pengujian kandungan formalin pada bahan pangan. Proses ini dilakukan langsung oleh kader keamanan pangan Kota Semarang dengan metode yang telah diajarkan dan dibimbing oleh Dinas Ketahanan Pangan. Kalau yang punya kita kan ini jadi negatif, kalau yang positif langsung sehingga kan negatif ya, jadi saya konsumsi. Nah, kenapa kita harus kenapa kita harus hati-hati dengan makanan yang mengandung formalin? Pertama itu menjaga kesehatan. Jadi efek sampingnya kalau langsung biasanya mual, diare, seperti itu, degeneratif.
Formalin biasanya ada di ikan asin, terus ikan segar itu. Jadi ya biasanya yang dikasih formalin malah es batunya. Soalnya formalin bentuknya cair, jadi malah dikasih di es batunya. Jadi kalau ini segar, soalnya di es batu, jadi belum tentu. Jadi kita harus hati-hati. Mungkin kalau ada curiga, Bu RW mungkin ada curiga, bisa dibeli atau hubungi kami, nanti biar kami yang mengambil sampel kita tes. Langkah pertama dimulai dengan pemilahan sampel sesuai kategori. Ikan segar, ikan asin, mie basah, ayam potong, dan seafood lainnya. Setiap sampel diletakkan dalam wadah uji, lalu diberi larutan reagen dari rapid test kit. Larutan ini akan bereaksi secara kimia jika formalin terdeteksi di dalam sampel. Dalam hitungan menit, hasil pun bisa terlihat. Melalui pengujian ini, kader tidak hanya sekadar memantau, tapi juga memberikan contoh nyata tentang pentingnya ketelitian dalam memilih bahan makanan yang sehat untuk keluarga. Jika warna larutan berubah menjadi ungu pekat, maka bahan pangan tersebut positif mengandung formalin. Sebaliknya, jika warna tetap jernih atau tidak mengalami perubahan signifikan, maka bisa dinyatakan bebas dari kandungan formalin. Proses ini dilakukan dengan cermat dan dicatat secara rinci sebagai bagian dari dokumentasi pengawasan pangan. Tak berhenti hanya pada pengambilan dan pengujian sampel, kader keamanan pangan juga menjalankan misi penting lainnya, sosialisasi kepada warga. Ikan asin, cumi asin, di Gendang, kerupuk Gendang, bakso, biasanya boraks dipakai untuk pengenyal. Formalin itu biasanya kita jumpai ada di mie basah. Pernah nggak Ibu? Mie basah yang dibuat itu baunya menyengat, warnanya ngejreng. Kegiatan kader keamanan pangan di Kecamatan Ngalian bukan sekadar aksi pengawasan, tetapi juga wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, kader PKK, dan warga, kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih aman dari ancaman pangan berbahaya. Mari terus jaga pangan, karena dari pangan yang aman, masa depan yang sehat dapat kita wujudkan.